Puluhan bangunan berdiri lagi di atas lahan bekas kampung akuarium Penjaringan, Jakarta Utara. Meskipun pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan rumah susun, namun warga memilih untuk kembali bertahan. Mereka mengklaim Pemprov masih mengabaikan hak-hak mereka. Warga membantah bangunan-bangunan ini didirikan setelah kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI. Mereka juga menolak rencana penggusuran kembali yang dilontarkan Pemprov. Mereka berharap Pemprov membuka dialog dengan warga. Lalu saya tetap ada di sini, kami ada di sini. Jadi nggak benar kalau karena kemenangan pilkada terus kami langsung bangun, itu enggak. Dan mungkin nggak sih kalau seminggu terus ada bangunan-bangunan seperti ini. Dan itu nggak benar. Ya tawaran dari Pemprov itu kan relokasi ke rusun. Yang rusun jaraknya itu 25 km dan 28 km. Sedangkan kalau orang yang direlokasi ke sana, semua ngeluh tentang mata pencahariannya. Kenapa alasan kami tetap di sini? Saya sendiri lahir di sini, yang berpuluh tahun, punya rumah, punya aset, cuma digusur tanpa 1 rupiah pun, kayaknya nggak adil banget ya. Meski mendapat penolakan warga yang ingin tetap bertahan di kampung akuarium, upaya penertiban kawasan itu akan tetap dilakukan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sudah menginstruksikan Wali Kota Jakarta Utara untuk segera menertibkan permukiman liar di kampung akuarium. Kawasan kampung akuarium akan disiapkan untuk menjadi kawasan wisata budaya dan bahari. Wali kota gusur aja. Kasihan sama Pak Anies nanti kalau nggak digusur. Kapan Pak mau ditertibin Pak? Nanti janjinya nggak digusur, tentu digusur nggak enak. Kalau sekarang kan enak, bilang bukan gue yang gusur, Ahok yang gusur kan. Kapan Pak mau ditertibinnya kapan Pak? Aku udah minta wali kota tertibin sama Satpol PP. Saya nggak tahu. Tadi Rapim udah minta. Katanya pekan ini sih Pak rencana. Iya, kita nggak sikat udah. Ya, dan lebih lanjut soal penertiban kampung akuarium, sudah ada koresponden kita, Arya Dita Utama di kampung akuarium Jakarta. Dito, Gubernur DKI akan bersikeras tetap mengosongkan kawasan kampung akuarium. Seperti apa penolakan dari warga di sana pada saat ini? Ya, halo, selamat sore. Memang saat ini suasana di kampung akuarium yang berada di Penjaringan Jakarta Utara sendiri memang meskipun terancam oleh aksi penertiban yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi seperti Anda bisa lihat bahwa di sini suasana seperti mereka tidak khawatir, seperti tidak akan terjadi apa-apa. Mereka warga di sini masih menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Saya dapat informasi bahwa di sini ada sekitar 150 bangunan yang seperti Anda bisa lihat bahwa bangunan sendiri juga pun bisa dibilang bangunan semi permanen. Mereka terdiri dari bangunan-bangunan triplex, ada juga pakai tenda, dan juga yang ditempati oleh sekitar 165 warga masyarakat yang tadinya sudah digusur pada bulan April tahun 2016, tapi kemudian kembali lagi di sini untuk menempati wilayah ini sendiri. Terkait tadi pertanyaan Olivia sendiri mengenai alasan penolakan itu, memang tadi saya sempat berbincang dengan seorang warga yang bernama Abdul yang telah menempati kampung akuarium ini sendiri sejak tahun 1987. Dia mengatakan alasan utamanya adalah karena memang mata pencaharian. Dia sudah menempati daerah rusun ketika waktu itu penggusuran, dan memang dia mengatakan bahwa pada saat itu dia nilai rusun tersebut tidak layak. Ada misalnya kondisinya bocor, terus kemudian tidak ada pintu, dan juga yang salah satu hal yang paling diberatkan adalah tidak ada sumber pemasukan. Mereka di sana tidak berani mencari nafkah karena memang mereka sudah terbiasa, mereka hidup di sini. Disinilah mereka mencari uang, dan itulah salah satu alasan mereka kenapa mereka bertahan. Tapi memang selain itu juga saya dapat laporan juga dari warga, mereka tidak menolak untuk digusur. Tapi memang caranya yang mereka tidak setuju dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Warga di sini tidak keberatan digusur, tapi dengan syarat adanya ganti rugi atas bangunan yang telah mereka dirikan di sini. Dan memang ini bukan saja bangunan yang sekarang yang sudah berdiri, tapi bangunan yang sebelumnya pada bulan April tahun 2016 juga mereka minta turut diganti, karena mereka katakan nanti uang tersebut nanti mereka dapat gunakan entahlah untuk beli rumah baru ataupun juga untuk modal dagang dan lain-lain. Begitu, Olivia. Dito, kalau kita lihat kondisi di sana sebenarnya juga tidak layak. Banyak bangunan-bangunan yang sudah diluluhlantakan, sudah diratakan dengan tanah. Apa sebenarnya mata pencarian mereka dan apa alasan mereka untuk kembali ke tempat situ dengan dalih mereka bekerja di sana atau berdagang di sana? Apa sih sebenarnya mata pencarian mereka? Ya, Olivia, memang jika Anda bisa lihat memang di sekitar saya ini memang masih tampak sisa-sisa bekas dari hasil penertiban yang dilakukan pada bulan April tahun 2016. Anda bisa lihat masih banyak puing-puing yang berserakan di sini, dan memang tadi seperti Anda katakan memang
ini sangat jauh dari, bisa dikatakan sangat jauh dari kondisi layak. Tetapi warga masyarakat tetap lebih memilih tinggal di sini ketimbang untuk tinggal di rusun sendiri, karena mereka merasa apabila mereka tinggal di rusun, mereka tidak ada sumber pemasukan, mereka tidak bisa hidup, mereka memikirkan, mereka memusingkan apa yang akan kita makan untuk besok, karena memang di situ tidak ada mata pencaharian. Adapun juga tadi sempat berbicara dengan seorang warga yang tinggal di sini yang memiliki bangunan di belakang sana, dia mengatakan bahwa di sini dia memang bekerja sebagai bekerja di wilayah pelabuhan. Yang memang jaraknya sangat dekat dengan di sini. Kemudian istrinya juga berdagang. Ada juga seorang pedagang, seorang warga di sini yang sudah menempati Kampung Akuarium sejak tahun 1980-an mengatakan dia membuka sebuah warung dengan penghasilan sekitar 800.000 per bulan. Tapi memang itu juga masih sangat kurang menurut dia. Tetapi setidaknya itu lebih baik ketika dia tinggal di rusun itu sendiri. Bahkan sebelum digusur pada tahun 2016, pria tersebut mengatakan bahwa dia sebelumnya bisa dapat meraih 4 juta rupiah per bulan. Tapi memang kondisi itu sangat berbeda dengan pada saat itu dan sekarang, dan dia berharap bahwa warga masyarakat terus dapat bertahan di sini untuk hidup, dan memang meskipun nanti akan dijadikan sebagai pusat budaya dan juga pusat wisata untuk bahari, warga masyarakat menilai bahwa mereka tetap dapat bertahan bersamaan dengan tempat wisata itu. Pariwisata berbagi dengan mereka, dan seperti kita bisa lihat bahwa memang ada cukup keyakinan bahwa warga masyarakat di sini akan tetap bisa bertahan di sini, karena memang ada janji pasangan calon Anies Sandi yang gubernur dan wakil gubernur yang terpilih, yang mereka mengatakan bahwa mereka akan mencarikan solusi yang terbaik sehingga memang apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat terwujud. Tapi memang kembali lagi harus kembali dilihat lagi apa memang janji tersebut akan ditepati apa tidak. Begitu, Olivia. Oke, ini benar-benar sangat rumit ya, kompleks sekali permasalahannya dari pihak warga dan juga Pemprov sama-sama keras begitu. Kita harapkan akan terjadi sebuah diskusi dan dialog antara kedua belah pihak dan semuanya mendapatkan win-win solution. Terima kasih banyak Dito atas laporannya dari Kampung Akuarium.